Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi pada pembahasan materi pada kelas 11 bab pertama ya, masih ada lanjutan dari dinamika rotasi, yaitu kita akan membahas tentang keseimbangan benda tegar. Nah, kita tulis dulu, ini adalah yang B ya, berarti ya. Yang B yaitu adalah keseimbangan benda tegar. Nah, kalau misalnya dia itu keseimbangan mau apa, itu sebenarnya bisa aja ya, maksudnya terserah dia itu keseimbangan, mau dia tulisannya keseimbangan, mau dia keseimbangan, itu sama aja. Yang intinya gimana keseimbangan itu adalah seimbang. Gimana kalau misalnya kita baca lagi pada surat Al-Hajj ayat 60 sampai 61, di situ jelaskan bahwa keseimbangan itu ternyata banyak banget udah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Misal keseimbangan baik itu keseimbangan antara baik dan buruk, keseimbangan antara kanan dan kiri, perempuan dan laki-laki, semuanya berpasangan agar apa? Agar seimbang. Nah, jadi keseimbangan pada fisika ini kita akan membahas pada teorikal atau fenomena yang terjadi pada interaksi antara dua benda. Nah, keseimbangan itu syaratnya itu harus ditinjau dengan dua macam atau dua hal yang dimana sudah kita pelajari sebelumnya dan juga di kelas 10. Syarat keseimbangan yaitu ada, karena keseimbangan itu dibagi menjadi dua ya. Keseimbangan itu pertama terhadap pergerakan translasi, yang kedua pada gerakan rotasi. Berarti kita bisa membagi menjadi dua, yaitu keseimbangan translasi. Kalau misalnya keseimbangan translasi itu erat banget hubungannya sama hukum Newton. Kenapa? Karena hukum Newton itu menjelaskan tentang dinamika gerak secara pergerakan translasi atau linier. Nah, untuk menjelaskan keseimbangan translasi agar suatu benda dikatakan seimbang secara translasi, syaratnya itu adalah sigma F-nya harus sama dengan 0. Karena seimbang berarti nggak bergerak atau tepat akan bergerak. Makanya sigma F-nya atau gaya yang bekerja pada sistem itu harus sama dengan 0. Nah, di translasi itu sendiri gaya yang bekerja itu kan bekerja terhadap dua sumbu ya. Yang pertama sumbu X dan juga sumbu Y. Maka nanti sigma F ini bisa dibagi menjadi sigma Fx harus sama dengan 0 dan juga sigma Fy harus sama dengan 0. Jadi ada dua. Yang pertama terhadap sumbu X-nya harus sama dengan 0, yang kedua harus sumbu Y-nya sama dengan 0. Jadi ada dua ya. Dua gaya yang bekerja yaitu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu kalau misal keseimbangan yang pertama atau keseimbangan translasi. Nah, selain ada keseimbangan translasi, kita mempunyai satu lagi yang barusan kita bahas adalah keseimbangan rotasi. Nah, kalau keseimbangan rotasi syaratnya itu adalah sigma torsi atau sigma tau-nya itu harus sama dengan 0. Nah, ini adalah dinamika rotasi. Jadi ada dua hal ini. Jadi kalau misal translasi, gimana sih keadaan benda biar dia itu gak geser? Nah, jadi kalau misal keseimbangan translasi itu gimana benda itu biar diam pada tempatnya dan tidak bergeser. Kalau misal keseimbangan rotasi atau keseimbangan torsi itu bagaimana benda agar dia itu tidak berputar atau tidak mengalami pergerakan dari posisi awalnya. Baik, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu keseimbangan translasi. Keseimbangan translasi. Dan untuk keseimbangan translasi ini, ingat ya, syaratnya itu harus sigma F-nya itu harus sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 dan juga di dalamnya nanti dia terbagi menjadi sigma Fx atau sigma terhadap sumbu X sama dengan 0 dan juga sigma terhadap sumbu Y sama dengan 0. Jadi ada dua syarat ini ya. Contohnya apa? Nah, ini adalah salah satu contohnya, yaitu ketika kita itu, bentar, ini kita aja dulu biar enak. Nah, misal ini ada sebuah tali ya. Ini ada sebuah tali pengikat. Nah, di sini ada sebuah tali pengikat, dia itu menggantung ada masanya. Nah, di sini ada massa M. Di sini alfanya adalah 37 derajat, di sini adalah 53 derajat. Nah, soal-soal yang biasanya diketahui atau yang ditanya itu nanti bakalan seputar antara ini kita kasih T2 dan di sini adalah T1. Jadi nanti yang bakal ditanya itu adalah T2 dan T1. T itu apa? Tegangan tali. Kita misal ibaratkan masanya adalah 2 kg. Nah, jadi nanti yang bakal ditanya itu adalah tegangan talinya atau gaya yang bekerja pada tegangan tali
pada benda ini itu bakal berapa. Nah, untuk menyesuaikan sigma F-nya atau kita harus menyesuaikan antara gaya yang bekerja itu harus sama dengan 0, maka kita harus menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Jadi kita kan udah ya sebenarnya. Sebelumnya di kelas 10 ini udah semua kita uraikan. Nah, kita uraikan menjadi beberapa gaya. Yang pertama itu adalah di sini berarti nanti jadinya T1, berarti kan alfanya dari sini ya. Kalau di sini berarti T1 cos alfa, T1 X karena terhadap sumbu X, dan di sini adalah T2 X karena sumbu X cos alfa, dan di sini ada T1 biar enak. Nah, ini adalah T1 sin alfa Y, dan di sini adalah T2Y sin alfa. Jadi ada dua ya. Yang pertama itu adalah T1 sin alfa dan T1 cos alfa. Kenapa harus dijadiin sumbu X dan sumbu Y? Agar nanti untuk penguraian dan juga pengerjaannya lebih mudah. Makanya kita nanti bagi atau kita uraikan menjadi sumbu X dan sumbu Y. Dimana kalau misal di bawah itu kan berarti di samping sudut maka dia pakainya cos. Kalau misal di depan sudut maka dia pakainya adalah sin. Nah, lalu kita akan menguraikan satu demi satu. Kita masukkan di sini, berarti bisa dimasukkan pertama kali. Silahkan kalian mengerjakan fx-nya atau fg-nya terserah. Bisa kita masukkan sigma fx dulu aja, nggak apa-apa. Sigma fx sama dengan 0. Nah, bentar agak kesini aja. Sigma fx sama dengan 0. Nah, ini yang bekerja di sumbu x ada apa aja? Berarti kan di situ ada t1x dikurangi ini t1x mau t12x itu sama aja ya, maksudnya dia itu terhadap sumbu x. Nah, ini tak hilangin aja nanti tak bingung. T1 cos alfa. Ini arahnya disesuaikan dengan kalau misal dia kanan berarti positif, kalau misal dia kiri dia negatif. Berarti T2 cos alfa dikurangi dengan T1 cos alfa sama dengan 0. T2 cos alfa, T2 cos alfa cos dari 37 itu adalah 4/5 dikurangi T1 di sini dia 53 ya. 53 berarti cos 53 adalah 3/5 dan di sini cos alfanya adalah 4/5 sama dengan 0. Ini masih belum selesai ya. 3/5 T2 kurangi 4/5 T1 sama dengan 0. Nah, ini baru ketemu sigma F(x)-nya. Sekarang kita masuk ke sigma Fy. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Kita masukkan gaya-gaya yang bekerja. Berarti di situ ada T2 sin alfa ditambah T1 sin alfa dikurangi dengan W ya, karena bebannya di situ. Kalau misal ini berarti gravitasinya kita anggap dia sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, plus minusnya itu menyesuaikan dengan dengan arahnya dan juga posisinya. Maka di sini nanti T2-nya sin alfa adalah T2 sin Oke, kita lanjutkan. Jadi T2-nya sin alfa berarti sin dipakai di sini adalah sin 53. Berarti sin 53 itu adalah 4/5, berarti 4/5 T2 ditambah T1-nya adalah 37 atau 3/5 sin 3/5 T1 dikurangi W-nya adalah 20 sama dengan 0. Atau kita bisa tulis di sini 3/5 T1 ditambah 4/5 T2 sama dengan 20. Nah, udah kan? Kita udah punya dua persamaan, yaitu persamaan ini tadi. Nah, terus yang kedua adalah persamaan ini. Ini kan sama-sama punya T1 dan T2. Selanjutnya akan kita apakan? Nah, selanjutnya kita bisa melakukan sebuah eliminasi. Baiklah, di sini aku hapus dulu. Kita eliminasi kedua variabel yang sudah diketahui tersebut. Nah, variabel yang pertama adalah min 4/5 T. Min 4/5 T1 ditambah 3/5 T2 sama dengan 0. Dan juga yang satunya adalah 3/5 T2 35 T1 ditambah 4/5 T2 sama dengan 20. Ini kita silakan eliminasi. Misal ini dikalikan dikali ini kalikan
3 dikalikan 4. Terserah ya kalian mau eliminasinya dulu. Nah, berarti ini tinggal dimasukkan, jadinya min 12/5 T1 ditambah 9/5 T2 sama dengan 0. Di sini adalah 12/5 T1 ditambah 16/5 T2 sama dengan 20. Ini karena posisi gini berarti kita plus aja ya. Jadi kan ini nanti tinggal dicoret. Bagian sini coret, berarti nanti jadinya adalah 25/5 T2 sama dengan 20, atau ini adalah 5 T2 sama dengan 20, maka T2 nya sama dengan 4 Newton. Nah, udah kan ketemu T2 nya adalah 4 Newton. Selanjutnya kita tinggal masukkan salah satu, terserah kalian memakai yang mana. Kita bisa memakai salah satu di antara ini. Paling yang paling gampang adalah yang namanya 0. Berarti kita masukkan di sini adalah min 4/5 T1 ditambah 3/5 T2 sama dengan 0. Berarti 4/5 T1 tambah 3/5 dikalikan 4 sama dengan 0. Berarti 4/5 T1 sama dengan, tapi dari luas langsung ya ini ya, jadinya minus juga, minus 12/5. Berarti ini bisa 12/5, 5 nya kita coret, berarti T1 sama dengan 3 Newton. Nah, jadi langsung ketemu ya antara T2 dan juga T1. Jadi udah bisa, kita bisa langsung masukkan di sini T1 dan juga T2. Jadi persamaan cara yang pertama tadi kita bisa pakai lewat yang sigma fx sama dengan 0 tadi ada di ujung sini, lalu cari sigma fg-nya. Keduanya kita bisa eliminasi, selanjutnya adalah disubstitusi. Jadi ada 4 langkah untuk pengerjaan soal yang model keseimbangan transaksi. Nah, jadi kita harus bersabar untuk pengerjaannya dan gak usah terburu-buru. Oke, baiklah. Jadi itu adalah keseimbangan pada transaksi ya, dimana syaratnya adalah sigma f sama dengan 0, dimana dia akan teruraikan menjadi sigma fe sama dengan 0 dan sigma fj sama dengan 0. Nah, sekarang yang kedua itu adalah keseimbangan rotasi. Nah, untuk yang kedua, keseimbangan rotasi itu syaratnya adalah sederhana ya, di mana dia itu hanya sigma torsinya harus sama dengan 0, atau gimana biar dia itu enggak dapat berputar. Contohnya pada apa? Contohnya itu pada misal kalian melihat baliho atau melihat apa, itu kan kayak ada pangkalan gitu ya. Nah, kayak misalnya adalah kayak papannya yang ditarik, terus habis itu ini ada talinya enggak. Nah, di sini misal ada tambahan beban apalah terserah buat menambah variasi bendanya ya. Nah, di sini misal masanya sama, ini kita ambil 2 kg. Ini panjangnya dari sini sampai sini adalah 2 meter. Nah, dan ini aja. Nah, juga ditambah massa batangnya. Batang ini juga punya massa batang sama dengan 2 kg semuanya. Nah, ini di sini aku di sini 2 kg semua. Nah, selanjutnya karena ini kan kalau misal tali kan misal dia terputus, dia akan putusnya ke bawah, jadi langsung nggak bakal lingkar ya, karena ada cuma satu porosnya tadi kan terikat, jadi dia nggak bakal bergerak berputar. Nah, kalau misal ini nanti kalau misal talinya yang putus, dia akan bergerak kayak gini, dia akan bergerak berputar gitu. Nah, dia akan bergerak seret gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terusin, dia akan terus membentuk sebuah lingkaran. Kalau lingkaran berarti identiknya dengan dinamika rotasi. Nah, berarti ini akan membentuk sebuah dinamika rotasi. Sigma F-nya ya sigma torsinya sama dengan 0. Dan dicari adalah tegangan talinya. T-nya di sini berapa agar dia itu tetap seimbang. Berarti T-nya kita bisa naikin di sini. Nah, di sini T. Ini T-nya karena alfanya di sini, alfanya misalnya kita isi 30 derajat. Nah, T-nya adalah T sin alfa. Jadi T-nya adalah T sin alfa. Jadi kita masuk ke persamaan dinamika rotasi. Dinamika rotasi ini lebih sederhana ya, di mana sigma torsi sama dengan 0. Nah, berarti di sini yang bekerja ada talinya ini tadi sendiri, berarti sigma tali ya tulisnya. Ingat posisi positif sama negatif. Kalau misal dia itu searah jarum jam, dia positif. Kalau dia berlawanan, dia negatif. Karena yang tali ini dia ke atas, berarti dia negatif. Masanya ini dia positif. Sigma massa ya. Ditambah ini kan batangnya juga mengalami berat ya. Nah, batangnya juga memiliki
berat, maka kita harus kasih berat juga. Nah, kalau berat batang apa keseimbangannya itu dia tuh selalu ada di tengah-tengah atau tepat di titik beratnya benda. Titik beratnya ada di tengah, maka dia nanti akan bergeraknya ke bawah juga. Berarti karena dia arahnya ke bawah, berarti dia positif. Ini BT ya atau batang. Nah, sigma torsi yang pertama kali ini kita bisa masukkan T sin alfa, panjangnya itu dari porosnya itu lagi ini ya sampai ke sini adalah 2 meter, kalikan 2 ditambah ini yang masanya 20 karena W ya yang dipakai ya, 2 kalikan ini dikalikan 2 ditambah karena ini tadi yang dipakai cuma setengah masanya karena titik beratnya di tengah, berarti untuk batangnya 2 kalikan 10, 2 kalikan 1 sama dengan 0. Jadi kita ulang lagi, kenapa ini 1? Karena masa batang itu pusat titiknya ada di tengah, jadi beratnya yang nanti akan turun itu ada di tengah, maka kita pakai tengah-tengahnya aja atau setengah dari batangnya, panjang batangnya. T sin alfa min T sin 30 derajat dikalikan 2 ditambah 40 ditambah 20 atau min T kalikan setengah kalikan 2 tambah 60 sama dengan 0. Nah, berarti ini adalah min T sama dengan min 60 atau T-nya sama dengan 60 Newton. Jadi segampang ini. Jadi yang penting itu adalah kalian itu tahu garis-garis gaya atau momen-momen gaya yang terjadi dalam suatu sistem pada keseimbangan rotasi, baru kalian masukkan ke sigma torsi sama dengan 0 agar bendanya itu tetap dalam keadaan diam. Nah, yang terakhir itu kita memiliki gabungan antara keduanya. Tadi kan ada translasi ya, ada rotasi, berarti yang terakhir itu adalah keseimbangan rotasi plus tadi singkat aja plus translasi. Jadi gabungan antara rotasi dan juga translasi. Contohnya apa? Contohnya ini aku punya sebuah tangga yang disandarkan pada sebuah dinding yang dia itu diletakkan di atas sebuah lantai. Jadi aku narik tangga dari sandaran ke dinding, di bawahnya ada lantai. Dan ingat, kalau misal dia itu biar dia itu tetap seimbang atau tetap seimbang, maka lantainya itu harus licin. Kok licin? Lantainya harus kasar atau ada gaya biasa. Kalau dia licin, dia otomatis turun. Dia nggak bakal seimbang. Kalau dindingnya dia mau licin mau kasar itu bebas ya. Yang penting itu adalah bagian bawahnya. Yang penting bawahnya sebagai penyangga. Berarti nanti ada yang namanya gaya gesek. Misal kita akan masihkan masanya, masa batang itu sama dengan masa batang kita anggap 2 kg. Di sini apa puncak batang sampai ke bawah itu adalah 4 meter. Di sini itu adalah 3 meter, maksudnya alas sampai ke dindingnya ya. Terus panjang batang adalah 5 meter. Udah. Nah, jadi soalnya kayak gini, nanti biasanya ditanya itu adalah koefisien gesek atau mu-nya itu berapa. Nah, mu-nya ada berapa nilainya nanti. Nah, udah kan? Pertama yang akan kita lakukan itu adalah kita menggambar garis gaya. Atau kalau misalnya belum ada titiknya, kita kasih titik-titik aja dulu. Ini saat kita kasihkan A, ini titik O, ini titik B. Jadi ada 3 ini ya titiknya buat antisipasi aja. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan dengan 2 cara. Yang pertama adalah rotasi, yang kedua ada dengan translasi. Tapi lebih enaknya itu pakainya translasi dulu atau sigma fx sama dengan 0. Nah, kita bisa menggambar garis gaya yang tegak lurus sama bidang disebut dengan NA. Yang tegak lurus sama bidang lagi disebut NB. Ada gaya berat dari batang, dia BT. Nah, ini tadi ada gaya gesek ya, gaya geseknya ke kanan, ke kiri. Kenapa kok kiri? Ya kalau misal batang tanggal ini kan dia bakal turun kan gesernya ke sana ya, berarti gaya geseknya kelamaan. Enggak mungkin dia jatuhnya kayak gitu. Kalau misal kita ada tambahan juga ya dorong, jadi kemungkinan jatuh kan cuma dia menggeser ke kanan dari gambar ya, kanan dari kita. Oke, berarti kita bisa masuk dari sigma f sama dengan 0 dulu ya, sama dengan 0. Kita bisa mulai dari mana? Kita bisa mulai dari sigma f. Mau X, mau A sama aja ya. Kita bisa mulai dari sigma FB atau sigma pada gayanya sama dengan 0. Sigma FB ada apa di situ? Berarti gaya yang bekerja adalah NA dan juga WBT aja. Berarti kan NA dikurangi WBT sama dengan 0. Berarti gaya normal A sama dengan gaya berat batang. Gaya berat batang berapa? Berarti tinggal 2 kalikan 10.
NA-nya adalah 20 Newton. Selanjutnya masuk ke sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx yang bekerja adalah ada NB dikurangi dengan Fg atau gaya gesek. Berarti NB sama dengan Fg-nya gaya gesek itu adalah mu kalikan gaya yang ada di sini adalah A, berarti mu kalikan NA. NB-nya tadi udah belum ya? NB sama dengan mu kalikan 20 Newton. Berarti mu-nya nanti adalah NB dibagi dengan 20. Cuma di sini NB-nya belum ada. Gimana cara nyari NB? Kita bisa lewat sigma torsi. Sigma torsi sama dengan 0. Torsinya di sini bekerja apa aja? Di sini yang bekerja ada torsi di A, ada di BT dan juga NB. Cuma untuk di sini berarti porosnya kalau misal dia mau berputar, berarti kan ada di A. Nah, mungkin kan di B kalau jatuh. Dan jatuh kalau translasi tadi jatuhnya kayak geser gitu loh, kayak gitu. Jadi kan dia mundur secara translasi atau enggak dia bisa muter langsung kayak gitu. Kalau enggak dia muternya ke belakang. Nah, jadi dia akan membentuk sebuah lingkaran. Berarti kan ada rotasi dan juga translasi. Jadi ada dua. Nah, berarti kita anggap poros yang menyebabkan dia nanti bakal gerak adalah A. Berarti torsinya yang ada di sini nanti ada torsi di A. Karena posisinya itu nanti ke sini ya, berarti karena dia naik ke atas positif dikurangi dengan torsi WBT ditambah dengan torsi di B sama dengan 0. Cuma karena porosnya di A berarti torsi A nya adalah 0 dikurangi torsi BT nya adalah WBT kalikan R ditambah dengan NB dikalikan R sama dengan 0. Lah, terus nanti R-nya gimana? Nah, R-nya itu berdasarkan posisinya. Ingat ya, untuk mendapatkan momen gaya atau torsi itu harus tegak lurus sama benda. Jadi kalau misalnya kita memakai batangnya ini sebagai R-nya, berarti ini NB-nya harus tegak lurusin kayak gini, harus tegak lurus sama batang. Berarti kan ini nanti jadinya NB sin alfa ya kan. Nah, karena ini kan nggak ada kan sudutnya, berarti kita bisa langsung aja, kita itu sebenarnya lebih sederhana kalau misal NB-nya itu kita setarain dengan ininya atau tinggi dari tangganya itu. Kenapa kok bisa? Ya bisa karena kan gaya itu kan bisa diuraikan dan juga dipindahkan. Kan posisi gayanya di sini, tak pindahin ke sini dengan panjang di sini. Nah, kan sama aja toh. Jadi dia muternya sama. Berarti panjangnya adalah 4. Berarti dikurangi, kalau ini WBT berarti aku makainya bagian bawah juga. Gak boleh kamu sebenarnya boleh, tapi kan agak gak ada sudutnya dan agak ribet. Nah, ini kalau kamu pakai batang berarti kan kena di sini juga. Boleh batang harus tegak lurus. Kemudian pakai yang ini langsung. Ini kan bisa dipindah ke bawah. Nah, bisa di sini. Berarti kan bisa pakai panjangnya 3 meter. Berarti kita bisa pakai 3 meter tadi. Batangnya adalah 20, setengah dari 3 adalah 1,5 ditambah NB-nya dicari dikalikan 4 sama dengan 0. Berarti 20 kalikan 1,5 adalah 30 tambah ini ya, tambah 4 NB sama dengan 0. Berarti 4 NB sama dengan 30 per 30 dulu, NB sama dengan 30 per 4 Newton. Baru kita masukkan di sini. Tadi ya dimasukkan ke persamaan ini sama dengan NB per 20 atau sama dengan NB-nya 30 per 4 dikalikan 20 atau sama dengan ini 3 per 8. Jadi kita dapat koefisiennya adalah 3 per 8. Atau ini ternyata ada cara cepatnya atau persamaan yang lebih sederhana. Dimana cara sederhananya adalah kita langsung aja pakai persamaan jadi. Nah, persamaan jadinya itu apa? Persamaan jadi untuk soal model kayak gini itu kita adalah pakai koefisien 1 per 2 tangan alfa. Berarti 1 karena itu kan tangannya kita nggak ada. Tangan kan berarti alfanya ada di sini karena posisinya di sini ya. Nah, berarti kan 1 per 2 tangan itu adalah depan per samping. 2 dikalikan itu berarti 4 per 3. Berarti alfa sama dengan 3 per 8. Jadi hasilnya sama aja 3 per 8. Nah, ini tuh dikerjain kalau misal soalnya uraian. Kalau misal soalnya bilang ganda, kalian bisa pakai persamaan yang udah jadi, itu persamaan udah jadi. Nah, ini pakai ini. Kalau yang ini tadi berarti cari satu-satu ya, mulai dari sigma Fx-nya, harus sigma Fy, habis itu ke torsi, baru ke substitusi. Jadi ada 4 cara.
Nah, itu untuk materi pada keseimbangan benda tegak. Dan semoga kalian semuanya paham dan semoga ini bermanfaat. Dan apabila pertanyaan atau ada salah dari aku minta maaf dulu. Nah, kalau salah ada pertanyaan silahkan bertanya secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.